Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Hendra Setiawan, NIM 21102029. Nah, perkenalkan nama saya Made Arif Irawan, NIM saya 211020632. Nah, jadi di sini kita akan melakukan presentasi untuk memenuhi proyek nilai UAS dengan mata kuliah komputer arsitektur. Ya, kita langsung saja. Kami di sini mengambil materi pipelining. Jadi, untuk sub-sub materinya seperti berikut. Adapun pembagian materinya seperti berikut, yaitu yang pertama ada definisi pipelining atau pipeline, yang kedua ada tahap instruksi pipeline, yang ketiga ada analoginya, yang keempat ada klasifikasi, yang kelima ada permasalahan dan solusinya, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan, dan ketujuh ada kesulitan dalam pipelining. Dan juga di akhir kami akan menutupnya dengan kesimpulan. Langsung saja dengan yang pertama, yaitu definisi pipelining atau pipeline. Jadi apa sih pipelining itu? Berdasarkan definisinya, pipeline adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit pemrosesan. Jadi secara kontinu itu secara terus-menerus atau berkelanjutan. Dengan pipelining atau pipeline, unit pemrosesan akan selalu bekerja sehingga memaksimalkan kerja mikroprosesor. Pada mikroprosesor yang tidak menggunakan pipeline, satu instruksi dilakukan sampai selesai. Setelah selesai, baru instruksi berikutnya dijalankan. Sedangkan yang menggunakan instruksi pipelining, ketika suatu instruksi diproses, maka instruksi berikutnya dapat dikerjakan dan diproses dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, ada tahapan instruksi pipelining. Pipelining ini ada sejumlah tahapan yang akan dilewati oleh sebuah instruksi. Misalnya, sebuah mikroprosesor menyelesaikan sebuah instruksi dalam 4 langkah. Ketika instruksi pertama masuk ke langkah kedua, maka instruksi kedua diambil untuk diproses dalam langkah pertama instruksi tersebut, dan begitu seterusnya. Adapun tahap-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama adalah mengambil instruksi dan membufferkannya. Yang kedua ada ketika tahapan kedua bebas tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut. Dan yang ketiga, pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Nah, bisa dilihat pada gambar. Nah, di sini ada instruksi pertama. Instruksi pertama, pada waktu pertama atau langkah pertama, dia melaksanakan fetch. Instruksi fetch. Di langkah selanjutnya, instruksi kedua bisa masuk, karena instruksi pertama sudah pada instruction decode atau decode. Saya lebih senang menyebutnya dengan decode saja sih. Kemudian langkah yang instruksi kedua bisa mengambil instruksi fetch. Begitupun seterusnya hingga menghasilkan output. Kemudian ini ada contoh dengan instruksi. Instruksinya di sini instruksi 1 dan instruksi 2. Instruksi satunya kebetulan sama-sama add. Jadi bisa dilihat pada contoh gambar di atas. Contoh pengerjaan instruksi dengan pipelining membutuhkan waktu hanya 6 detik atau 6 langkah jika menggunakan pipelining. Sedangkan jika tidak menggunakan pipelining membutuhkan waktu 10 langkah atau 10 tahapan. Jadi bisa disimpulkan, bisa diambil kesimpulan awal lah, pipelining ini mempersingkat waktu pengerjaan instruksi yang banyak. Oke, yang selanjutnya ada analogi pipelining. Nah, bisa dilihat pada gambar. Mungkin ini akan menyulitkan karena gambar ini, apa sih ini? Nah, saya sudah membuatkan analogi yang sederhana. Sebenarnya bukan saya sih, sebenarnya Are yang buat. Oke, langsung saja pada analoginya. Kita menyebutnya ini analogi apa ya, Are? Kita menyebutnya ini analogi percetakan. Nah, jadi di sini kami hanya menggunakan dua langkah kerja saja. Jadi agar mudah dipahami. Oke, misalnya yang A akan melakukan pengetikan dan penyetakan. Jika tanpa pipelining akan membutuhkan waktu sekitar 25 kali 3, 75 menit. Sedangkan dengan yang pipelining hanya akan membutuhkan waktu 50 menit. Ini membuat 20 menit lebih cepat pengerjaannya. Nah, pada langkah A ini 20 menit pertama akan digunakan untuk pengetikan. Kemudian 5 menit kemudian lakukan pengeprintan. Nah, pada saat si A melakukan print, si B bisa melakukan pengetikan karena pengetikan ini komputer atau apalah itu PC atau apapun
tidak digunakan, jadi dia bisa menggunakannya untuk mengetik. Begitu juga seterusnya. Saat si B ini print, si C bisa melakukan pengetikan hingga akhirnya menghasilkan throughput. Oke, bisa di close. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi pipeline. Pipeline dapat diklasifikasikan menurut fungsi atau fungsional dan juga konfigurasinya. Secara fungsional, pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu pipeline aritmatik, instruction, dan prosesor. Dan berdasarkan konfigurasinya, menurut Ramomorty dan Lee pada tahun 1977 menyebutkan ada 3, yaitu unifungsi atau multifungsi, statik atau dinamik, dan saklar atau vektor. Kemudian ada klasifikasi pipeline berdasarkan fungsinya. Jadi saya sudah sebutkan ada 3 jenisnya, yaitu pipeline aritmatik, instruction, dan prosesor. Yang pertama pipeline yang aritmatik, yaitu proses segmentasi fungsi dari ALU dari sistem yang muncul dalam kategori ini. Yang kedua ada pipeline instruksi, dan juga yang ketiga ada pipeline prosesor. Selanjutnya yang berdasarkan konfigurasi ada 3, yaitu unifungsi dan multifungsi. Yang kedua ada statik dan dinamik, dan yang ketiga ada skalar atau vektor. Untuk materi selanjutnya yaitu permasalahan dan solusi dalam pipelining yang akan dibawakan oleh teman saya yaitu Arek. Silakan, Rek. Nah, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan dalam pipelining dan kelebihan kekurangan beserta dengan kesulitan pipelining. Nah, jadi walaupun pipelining ini dapat mempersingkat proyek yang kita laksanakan, tapi di sini juga terdapat permasalahan yang lumayan bisa diperhitungkan. Nah, jadi karena ada permasalahan, jadi kita harus memiliki solusinya. Nah, jadi permasalahan dan solusi yang saya dapatkan akan saya bacakan terlebih dahulu. Nah, di sini saya mendapatkan permasalahan, jadi yakni variasi waktu. Nah, jadi tidak semua tahapan memakan waktu yang sama. Artinya, kecepatan instruksi pipelining ditentukan oleh tahapan yang paling lambat. Nah, solusinya adalah metode sinkron. Nah, metode sinkron adalah jika tahapan telah dianggap lengkap dari sejumlah siklus waktu tertentu. Nah, lanjut ke permasalahan kedua. Nah, di sini ada permasalahan data berbahaya. Jadi ketika beberapa instruksi dieksekusi secara parsial, maka akan timbul jika instruksi tersebut memiliki referensi data yang sama. Nah, sebagai solusinya dapat dilakukan sebagai pipelining biasa, dilengkapi dengan Small Associative Check Memory yang dapat menyimpan alamat dan jenis operasi. Nah, lanjut kita ke permasalahan percabangan. Nah, di sini terdapat masalah percabangan. Jadi masalah percabangan adalah masalah dalam pipelining yang diperlambat oleh instruksi karena kita tidak tahu cabang manakah yang harus kita ikuti. Nah, sebagai solusinya kita dapat melakukan penundaan percabangan, penyusunan kembali program sehingga percabangan menjadi lebih sedikit dan memprediksi jenis cabang. Nah, boleh kita lanjut. Nah, di sini bisa kita lihat kelebihan dari pipelining. Yang kita tahu pipelining itu bisa menyingkat proyek yang kita laksanakan lebih dari satu instruksi. Nah, kelebihan dari pipelining yaitu waktu siklus prosesornya berkurang, beberapa kombinasi sirkuit seperti penambahan atau penggandaan dapat dibuat secara lebih cepat dan pemrosesan dapat dilakukan lebih cepat. Nah, kita next. Nah, walaupun terdapat kelebihan, pasti terdapat kekurangannya dong. Nah, sekarang kekurangannya adalah pipelining prosesor menjalankan beberapa instruksi pada satu waktu. Jika ada beberapa cabang yang mengalami penundaan cabang, dan akibatnya proses yang dilakukan cenderung lebih lama. Nah, setelah itu kekurangan yang kedua yang bisa kita lihat instruksi latency dan non-pipeline. Nah, prosesor sedikit rendah daripada pipeline setara. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa instruksi ekstra harus ditambahkan ke jalur data dari prosesor pipeline. Nah, sebenarnya masih banyak kelebihan dan kekurangan yang kita dapat. Jadi kita agar ini tidak terlalu lama. Jadi hanya menyebutkan sedikit saja dari kelebihan dan kekurangan. Adek tahu nggak sih kok bisa ada kekurangan sih di pipelining? Kan pipelining ini seharusnya malah menambah
keuntungan dong untuk prosesor. Ya, Ari juga baru tahu karena waktu Ari mendalami ini ternyata pipe memiliki kekurangannya. Nah, untuk selebihnya bisa diterangkan oleh Hendra. Jadi pipe learning ini juga memiliki kekurangan loh. Jadi tidak semua instruksi tersebut bisa dilaksanakan secara pipe learning. Maksudnya gimana sih? Jadi karena tiap instruksi ini memiliki panjang yang berbeda-beda, jadi gimana ya bilangnya, akan mendapatkan kekurangannya tersendiri jika misalnya seperti yang saya bilang tadi, jika instruksinya terlalu panjang dan instruksi yang lainnya terlalu pendek, ini akan menjadi tumpang tindih. Itu aja sih, mungkin masih ada penyebab kekurangannya ini, tapi saya tidak bisa menyebutkannya semua di sini. Oke, lanjut. Nah, karena terdapat kekurangan, berarti ada dong kesulitannya dalam berpending. Nah, ada beberapa kesulitan yang dilaksanakan. Nah, jadi bisa kita lihat seperti terjadinya pause. Nah, pause yang terjadi seperti yang dikatakan oleh Hendra tadi. Jadi terdapat data yang tumpang tindih karena tidak semua data yang kita proses memiliki waktu yang sama. Nah, setelah itu terjadinya error dikarenakan banyak proses yang dilakukan secara bersamaan. Lanjut, terjadinya pengambilan data secara bersamaan. Nah, data yang diambil secara bersamaan ini dapat diartikan sebagai yang dikatakan Hendra tadi seperti tumpang tindih. Jadi kalau jika data yang diambil itu yang pertama itu lama, terus lanjut misalnya untuk pengeprintan, nah jika seorang ini mengetik dan waktunya lebih sedikit, nah itu terdapat juga tumpang tindihnya. Nah, setelah itu terjadi penumpukan data di salah satu instruksi sehingga ada beberapa proses yang ditunda. Nah, seperti tadi yang kita bilang, jadi itu tuh jadi konsep ini tuh memiliki siklus yang sama. Jadi misalnya jika misalnya saya dan Hendra memiliki masalah, jika Hendra mendapat masalah yang lebih daripada saya, jadi saya harus menunggu Hendra menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah itu terdapat kesulitan dengan terjadinya konflik tadi, speed up yang diperoleh menjadi lebih kecil dibandingkan dengan tanpa konflik. Nah, udah, Rek? Udah. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi, pipe learning ini adalah suatu cara digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersamaan, tetapi dalam tahap berbeda yang dialirkan secara kontinu atau terus-menerus pada unit pemrosesan. Seperti yang sudah dijelaskan Arek tadi, jadi pipe learning ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan dikarenakan kesulitan-kesulitan itu tadi. Dan juga pipe learning ini bisa diklasifikasikan berdasarkan fungsi dan konfigurasinya. Jadi, sekian dari kami yang bisa kami sampaikan. Mungkin banyak kekurangan yang kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf juga bila ada salah kata dalam penyampaian materi ini. Kita tutup dengan have a nice day.